Selanjutnya saya akan meminta kesediaannya untuk boleh bergabung. Bapak Otto dan juga Ibu, silakan. Oke, tapi sambil menunggu Bapak Otto dan juga Ibu, ya, saya ingin tanya sedikit ke Yakub dan juga Mila. Kalau kita lihat perjalanan cinta mereka kayak sunset tiba-tiba hari H bahagia, happy gitu ya. Tapi kita nggak tahu perjalanan cinta kalian itu seperti apa sebenarnya ya. Banyak dari rakyat Indonesia ini bertanya-tanya gimana sih awal dari pertemuan kisah cinta kalian ini. Boleh dari Mila dulu. Awal pertemuan kita itu sebenarnya karena Yakob dari kenalan. Yakob bilang sama teman-teman untuk dikenalin sama aku, dan akhirnya kita ketemu dan berkenalan. Setelah itu kita makin dekat. Sebenarnya memang prosesnya nggak terlalu lama sih dari kita berkenalan sampai kita memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Dan memang aku bersyukur banget, aku merasa bahwa hubungan aku sama Yakob dari awal dipimpin dan disertai sama Tuhan. Jadi walaupun ya pasti ada yang namanya hubungan sedikit masalah-masalah, tapi masalah-masalah itu nggak bikin kita jadi goyah, tapi malah bikin kita menjadi lebih kuat hubungannya. Oke, ini dari sisi Mila. Yakob tadi ceritain sedikit perjalanan cinta kalian dan apa yang buat kamu jatuh cinta sama Mila nih? Nah, jadi memang udah sih apa yang kita katakan dikenalin oleh Baby Nastanti ya. Di kelasku juga kebetulan di UI. Jadi waktu itu lagi scroll Instagram di zaman COVID, kemudian ini ada di explore nih, kemudian lihat munculnya ada Baby. Jadi minta kenalin Baby. lewat orang dalam ya? Orang dalam. Jalur Express. Oke. Jadi setelah itu dia hubungannya cukup straightforward sih ya. Kita kenalan cukup juga dan neko-neko. Setelah itu 2 tahun kemudian ini kita. Wow. Oke, tadi pertanyaan saya, apa yang buat kamu jatuh cinta sama Mila? Jangan bilang cantik, itu udah biasa. Kalau Udah pasti gitu. kalau saya list mungkin sampai besok nggak selesai gitu. Tapi cukup banyak ya hal yang buat saya yakin sama Mila. Tentunya banyak karena COVID itu juga mungkin pasangan-pasangan COVID di luar sana mungkin juga setuju sama saya, jadi lebih intens kan, ngapel aja di rumah gitu, karena nggak boleh kemana-mana, jadi makan bareng Mila, makan bareng keluarganya di rumah, jadi cukup intens, sehingga walaupun 2 tahun tapi rasanya udah lebih lama dari 2 tahun rasanya sih. Oke, luar biasa. Lihat mereka nih rasanya kayak, waduh, kayak dunia milik mereka berdua, kita semua ngontrak ya. Oke, saya punya pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat kalian berdua yakin bahwa Yakub ataupun Mila adalah orang yang tepat, dan apa yang memilih kalian untuk melangkah ke jenjang pernikahan hari ini? Kita dari awal memang karena tujuannya mau menjalin hubungan yang serius, jadi dari awal kita selalu banyak ngobrol dan kita banyak bercerita tentang apa sih yang menjadi visi kita dalam hidup, apa sih yang menjadi fundamental values kita, dan ternyata banyak hal kemiripan, banyak kesamaan, justru banyak kesamaan value, visi misi, cita-cita, dan itu membuat kita yakin kalau kita berjalan bersama akan jadi lebih baik ya, akan jadi lebih sempurna karena kita akan saling menolong dan saling menopang. Setuju. Aku dan Mila kebetulan sama-sama suka ngobrol juga kan, gitu. Jadi kita sering diskusi panjang. Kalau dinner bisa berjam-jam, bisa 6 jam dari jam 6 sampai 12 sampai tutup restoran kita sering ngobrol, sehingga jadi intens gitu. Jadi dan kebetulan kita berdua juga orangnya cukup to the point ya. Jadi kita to the point. Dari awal aku bilang bahwa kita cek kalau memang nilai-nilai kita sama, memang visi misi kehidupan kita sama, tujuan kita sama, ya ayo kita menginjak berikutnya. Tapi kalau dari awal memang nggak cocok, ya baik sudah aja. Ternyata punya terus dan hari ini terjadi. Wah, luar biasa ya, akhirnya sampai di hari ini ya. Oke, tentu saja setiap pasangan ya, every bride and groom punya dream wedding mereka sendiri.
saya mau tanya dari Mila dulu. Mila, kamu punya gak sih dream wedding kamu dan seperti apa? Nah, kalau kamu dan juga Yakub punya dream wedding yang berbeda, gimana sih cara menyatukan kedua isi kepala mengenai dream wedding ini? Nah, dari Mila dulu. Kalau masalah dream wedding sebenarnya aku nggak punya yang spesifik banget, tapi aku selalu ingin wedding yang intimate sebenarnya, dimana aku bisa kumpul bareng sama keluarga dan teman-teman. Ini karena keluarga dan teman-teman kita banyak sekali, jadi kelihatannya kayak kok nggak intimate, padahal kita merasa bersyukur dikelilingi sama begitu banyak orang-orang yang sangat mengasihi kita dan selalu berdoakan kita sama kita. Jadi kalau yang spesifik banget mau dekorasi seperti ini, temanya seperti ini tuh aku jujur nggak ada sih. Yang penting bisa kumpul bareng sama orang-orang kesayangan aja. Ya kalau aku juga nggak ada yang spesifiknya, karena aku nggak terlalu banyak tahu kalau masalah wedding. Aku lebih mau fokus ke mempersiapkan diri kita masing-masing untuk hari-hari setelah perkawinan. Karena tangan dan perjalanan panjang, jadi kita lebih baik mempersiapkan itu. Oke, tentu saja sudah bergabung ya kedua orang tua tercinta. Ada Bapak Otto dan juga Ibu. Betul ya? Dan karena orang tua adalah saksi cinta pernikahan mereka, jadi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk orang tua yang luar biasa ya. Oke, sekarang saya mau tanya lagi, kalau tadi kan sudah tentang wedding. Nah, kalau ini saya mau tanya, kapan sih Mila dan juga Yakub mempersiapkan pernikahan kalian? Dan pengen tanya nih, adakah kesulitan atau tantangan yang spesifik mungkin, misalnya terkait perbedaan latar belakang budaya keluarga? Kalau persiapannya kurang lebih 1 tahun. Kalau terkait dengan perbedaan culture sih sebenarnya nggak ada kesulitan ya kalau buat aku, karena aku berusaha untuk menjalani juga dengan sukacita, dan aku malah senang karena aku jadi bisa belajar budaya yang baru. Ditambah sebenarnya aku didukung sama keluarga, mama, kakak-kakak juga yang sangat mensupport dalam persiapan acara kami. Nih mama nih tim capek nih, tim sukses ya mas, setiap hari berusaha untuk mempersiapkan agar acaranya berjalan dengan baik. Jadi puji Tuhan selama prosesnya nggak ada yang dikhawatirkan lah. Oke, siap. Itu dari sisi Mila. Kalau dari sisi Yakub, ada nggak sih tantangan atau halangan yang cukup berat dalam mempersiapkan rangkaian pernikahan kalian? Yang cukup berat nggak ada sih. Nggak ada ya? Kalau pikir-pikir kecil pasti ada lah. Tapi kalau yang berat nggak ada sih. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, nggak ada ya. Oke, tentu saja. Nah, saya mau rekan-rekan dari media, karena di sini ada kedua orang tua tercinta dari Yakub dan juga Mila. Saya kasih kesempatan berapa pertanyaan mungkin? 4 pertanyaan ya dari rekan-rekan media yang ingin ditanyakan kepada ayah dan juga ibu dari Yakub dan juga Mila. Boleh langsung angkat tangannya, nanti kita akan bantu. Ada yang ingin ditanyakan langsung? Oh ya, yang di sini boleh sebutkan nama dan juga medianya dari mana? Halo, saya Cindy dari Pak Jono. Saya mau tanya ke Pak Otto. Pak Otto, ini kan hari ini hari ulang tahun Bapak gitu, dan bertepatan dengan pernikahan anak Bapak juga. Bagaimana sih rasa bahagia gitu, apakah kado yang diberikan anak Bapak juga di hari ulang tahun? Ya memang ya, saya sudah masuk 8 tahun loh hidup saya ya. Setiap acara ulang tahun selalu merayakan, tapi hanya untuk keluarga berdua di rumah aja. Gak pernah merayakan undang orang. Kenapa? Karena kalau saya undang
Mungkin acara tidak tahu ya, saja sabar. Sekarang sekali tenang. Satu kali juga mungkin cukup gitu ya. Makanya tadi kita saya nggak undang, teman-teman itu tahu mereka dari daerah datang dari Jember, dari Surabaya, dari Banjarmasin datang gitu ya. Jadi saya tidak berani kalau bikin acara itu dengan mereka itu takut yang rekodin itu. Tapi syukur hari ini, nah saya kasih hadiah buat saya ini, ya. Jadi untuknya itu jadi gini juga ya program besok kalau ada yang anniversary, tapi bareng-bareng ya. Ya, jadi itu memang kita senang lah ya, senang bisa memberikan kesempatan seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini tanda baik lah, ya, hari yang baik dan mereka bisa berbahagia gitu aja. Ya, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih sekali selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, ada lagi dari rekan kami, silakan. Yang pertama kali saya lihat adalah yang itu begitu menghormati keluarga ya, sayang banget sama keluarga, kedua dari keluarga kami, dan yang paling utama adalah mereka selalu berbicara tentang Tuhan, jadi takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan semuanya jadi baik, ya kan? Dan ke depan yang pasti baik. Bila hubungannya adalah sosok orang yang tulus, apa adanya, ya, udah macam-macam. Mama yang banyak ngobrol nih, ini mobil minum, oh iya Maya, ya, suka orang yang suka mendengar dan mau semoga kedepannya juga. Cerita Mama, waktu dulu tanya sama Mila apa waktu mau jadi dulu. Oh iya. Ini bukan nih rahasianya. Beda rahasianya nih. Kita makan berdua, ada mau sarapan kalau kita mau nikah. Mereka berencana katanya mau nikah 200. Spontan saya jawab, udah siap nih jadi orang Batak. Saya jawab, biar langsung tertawa gitu. Tapi itu dari keputusan hati saya spontan. Jadi saya yakin seperti yang bisa saya katakan tadi bahwa mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Mohon doanya semoga mereka menjadi keluarga yang bahagia dan bisa membanggakan keluarga, orang tua maupun orang lain dan suka membagi berkat yang utama pada semua orang. Dan jadilah mereka menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Amin. Oke, kita tahan sebentar ya di rekan kami. Sekarang saya mau tanya harapannya ya dari orang tua untuk anak terkasih. Mungkin dari Pak Oto dulu kali ya. Harapannya apa nih untuk Yakub dan juga Mila? Harapannya sebenarnya apa yang dikatakan Deta tadi. Jadi saya harapan pertama saya sudah peroleh karena waktu kawin ini mereka kan ikut acara adat Batak semua. Itu saya sebenarnya kenapa saya ikuti semua acara ini. Saya yakini adat itu dan budaya Batak maupun Indonesia ini kan betul-betul sangat bagus ya. Karena ini menunjukkan persaudaraan di antara kita semua, gitu ya. Jadi dengan mereka mengikuti acara adat dan budaya Batak itu dan budaya Indonesia pada umumnya, saya yakini ini menjadikan apa ya ingatan buat Yakub, contoh buat Yakub dan anak-anak muda milenial supaya setinggi apapun gitu ya, setinggi apapun Anda hebatnya sekolahnya, ada itu budaya itu yang lain itu jangan dilupakan. Ya. Jadi kalau tadi yang apa harapan saya, ternyata tadi bilang begini, supaya mereka ini Mila orang terkenal, orang Papirgo, Yakub juga mungkin nanti akan
sedikit terkenal. Ya, terkenal juga ya. Jadi apa yang talenta yang mereka miliki sebagai orang yang habis itu mereka bisa gunakan untuk menjadi pilihan Tuhan dan juga mereka menjadi inspirasi bagi sebuah generasi muda. Inilah hidup seorang itu yang betul-betul menyenangkan kehidupan dan membahagiakan keluarga dan contoh dari seluruh rakyat Indonesia. Itu harapan saya bagi mereka. Jadi apa yang mereka miliki itu bisa menjadi inspirasi bagi semua orang. Itu saya. Oke, terima kasih untuk Bapak tercinta. Sekarang saya mau tanya kepada Ibunda dari Yakub ya, bagaimana harapannya untuk putra dan juga putri tercinta? Ya, sama aja dengan tanpa waktu tadi, sesuai dengan kelas yang saya tadi ya, itu bagus. Walaupun selama ini kita mempersiapkan seperti yang dikatakan tahun, itu hilang semua capeknya. Setelah menjalani sampai sekarang mudah-mudahan sampai besok acara ada, demikian juga acara refleksi dan acara di Bali berjalan lancar dan kita mohon doanya dari semua. Dan memang terus terang saya mengatakan kepada Bunda, adat itu perlu. Kenapa? Satu kali ya, perkawinan kali pesta. Jadi di situ kumpul semua saudara dari keluarga Amani, dari kasih buat, dari edat ini, kita kumpul semua di situ ditunjukkan kasih itu. Jadi saya katakan itu sesuai dengan firman Tuhan juga. Jadi harapan saya semoga mereka bahagia ke depannya dan menjadi keluarga yang dapat dicontoh dan menjadi inspirasi bagi semua orang dan selalu memberi berkat kepada semua orang. Memang itu doa kita. Amin. Dari saya itu sama aja, ya kan? Sudah diwakilkan Ama Oto, sudah diwakilkan ada semua berharap sebagai orang tua untuk kedua anak ini yang sudah menjadi satu, tentunya kebahagiaan selanjutnya, ya kan? Berbahagia rukun dan ya itu tadi apa ya? Selalu bisa menindaklanjuti firman Tuhan. Ya kan? Terima kasih. Oke, itulah dia pesan-pesan dari orang tua tercinta. Nah, sekarang saatnya saya mau tanya kepada tim The Bright Story dan juga Hilda by Bright Story. Kita tahu ya jadwalnya Mila dan juga Yakub tuh padat banget ya. Padat banget dan juga kesibukan yang luar biasa. Tentunya sangat terbantu sekali dengan adanya Hilda by Bright Story. Boleh dong diceritakan untuk tim dari The Bright Story, ada Giselle. Gimana sih persiapan dari The Wedding of Yakub dan juga Mila, dan bagaimana nih aplikasi Bright Story serta wedding planner Hilda by Bright Story dalam mempersiapkan hari besarnya Mila dan Yakub? Terima kasih MC Calvin atas pertanyaannya. Sebelum memulai menjawab, saya mengucapkan congratulations buat Yakub dan Mila, congrats buat Bapak Otto, happy birthday juga, congrats to Roma, congrats to Yeli. Semoga di hari hadiah ini semakin membawa kebahagiaan buat semuanya ya. Hari ini kami berkenan dan berbahagia sebagai bagian dari pernikahan Yakub dan Mila. Konsep pernikahan Yakub dan Mila sesuai dengan keinginan kedua mempelai. Hari ini yang klasik, yang putih dapat dilihat dari dressnya juga sama dekorasi yang sudah ada di dalam gereja. Untuk pertama kali juga kita bisa dengan saja ada mirror flooring yang mencerminkan agar suasana gereja terlihat lebih besar dan berkreasi juga dan juga terlihat lebih megah. Sebagai bagian dari Bright Story, saya mencari inspirasi bersama dengan Yakub dan Mila hadir pada wedding fair Bright Story dari tahun lalu ya Mil. Akhirnya hari ini tiba juga semua weddingannya. Untuk wedding planningnya dan wedding checklistnya kita custom dari aplikasi juga mengikuti jadwal Mila dan Yakub yang sibuk dan padat. Tapi senang banget hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas rekan-rekan media juga yang sudah bekerja sama dalam kelancarannya. Terima kasih Kak Kelvin telah membantu menjadi MC Haris. Oke, terima kasih Kak Gisela dari The Bright Story yang membantu serangkaian acara untuk mewujudkan impian pernikahan Yakub dan juga Mila. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Yakub dan juga Mila. Saya mau ngobrol sedikit tentang membahas masa depan. Wah, agak berat ya.
Boleh dong di-share sedikit mengenai harapan atau kira-kira project apa sih yang akan dilakukan setelah menikah? Biasanya kata orang dari pacaran sampai menikah pasti berbeda. Project apa yang akan dilakukan oleh Yakub dan juga Mila setelah menikah nanti? Misalnya mau punya anak 10, mau buka usaha 50 tempat gitu ya. Dari kita sih tentunya semua kita ingin membangun keluarga ya. Jadi membangun keluarga, jadi harapannya doanya juga semoga diberikan Tuhan Amin. dan semoga diberikan kesehatan dan tentunya semua keluarga juga papa mama semua keluarga besar diberikan kesehatan juga. Terus. Oke, kalau dari Mila gimana nih? Sama sebenarnya, berharap semoga kita segera diberi keturunan, terus semua keluarga kita bisa sehat-sehat, panjang umur, dan semoga tadi yang diharapkan oleh mama, papa bisa terwujud, dimana kita bisa membangun keluarga yang selalu di dalam Tuhan dan bisa membawa kemuliaan dari Tuhan dan bisa diingatkan dengan Tuhan. Oke, amin, terima kasih. Oke, baik. Tentu saja ada dua statement terakhir yang ingin disampaikan oleh Yakub dan juga Mila kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir dalam rangkaian The Wedding of Yakub dan juga Mila. So please. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan media atas dukungannya, doanya, dan atas kehadirannya juga di acara bahagia kami. Kami bersyukur sekali mendapatkan dukungan dari teman-teman media semuanya. Terima kasih banyak. Kami mungkin tidak bisa membalas sebagai satu persatu, tapi kami doakan semoga rekan-rekan semuanya selalu sehat, selalu dalam firman Tuhan, dan selalu sukses semua yang dikerjakan. Terima kasih. Ya, sama sih Pak. Terima kasih semuanya sudah hadir mendukung dan mendoakan. Saya berdoa juga agar semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Dan mohon maaf juga jika dalam pelaksanaan acara ini banyak kekurangan harus dimaklumi dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, mari kita berikan tepuk tangan aplaus yang paling meriah sekali. Congratulations on the wedding of Yakub dan juga Mila. Saya ucapkan terima kasih kepada Yakub dan Mila telah berbagi kebahagiaan di hari besar untuk the wedding of Yakub dan Mila. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta. Kita akan abadikan terlebih dahulu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Gisela, tim dari Hilda by Bright Story dan juga all the Bright Story team. Kita abadikan terlebih dahulu ya momen bersama dengan kedua orang tua dan juga tim dari The Bright Story.